Ya, salam untuk seluruh rakyat di tanah Papua. Eh, Perlu saya sampaikan hasil pemilu 17 April 2019 menurut saya itu sangat pelanggaran HAM berat di tanah Papua karena dilihat dari beberapa kabupaten menjadi ancaman yang luar biasa. Hak-hak pribumi itu terancam sekali. Jadi Papua itu 7 kota dan kabupaten, sedangkan Papua Barat itu 6 kota dan kabupaten. Saya mau sampaikan kepada kita sekalian di tanah Papua bahwa ada beberapa anak asli daerah Papua atau orang asli Papua. Hak mereka itu diambil oleh orang-orang non-Papua. Mereka mendominasi. Ini hal yang perlu ada sesuatu hal yang sebenarnya 5 tahun yang lalu itu negara harus bertanggung jawab dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, dia harus bertanggung jawab itu. Tetapi ini lalai. Dan kita masuk pada tahun pemilu 2024, nanti pesta demokrasi akan dilakukan 14 Februari 2024. Itu ancaman akan lebih berat lagi. Karena saya lihat di kota Jayapura dari 40 kursi, itu orang asli Papua hanya 13 kursi, sedangkan 27 kursi itu dikuasai oleh non-Papua. Dan kota Jayapura dari 25 kursi, orang asli Papua hanya 7 kursi, sedangkan orang pendatang dia kuasa 18 kursi. Kabupaten Kerong 20 kursi, itu 7 kursi hanya untuk orang asli Papua, sedangkan 13 kursi itu untuk orang non-Papua. Dan Kabupaten Sarmi itu 20 kursi, orang asli Papua hanya 7 kursi, sedangkan orang pendatang 13 kursi. Kabupaten Asmat dari 25 kursi, orang asli Papua hanya 11 kursi, sedangkan orang pendatang 14 kursi. Kabupaten Merauke dari 30 kursi, orang asli Papua hanya 3 kursi, sedangkan orang non-Papua 27 kursi. Wah, itu luar biasa, saudara. Dan juga Bovendigul dari 20 kursi, orang asli Papua hanya 6 kursi, sedangkan orang-orang non-Papua 14 kursi. Itu di Provinsi Papua. Sedangkan Papua Barat, kota Sorong dari 30 kursi, itu orang asli Papua hanya 6 kursi, sedangkan orang non-Papua itu 24 kursi. Sedangkan Kabupaten Sorong dari 25 kursi, orang asli Papua hanya 7 kursi. Dan juga orang pendatang 18 kursi. Dan juga kota Sorong Selatan dari 20 kursi, itu orang-orang asli Papua hanya 3 kursi, sedangkan 17 itu orang non-Papua. Fak-Fak dari 20 kursi, 8 orang asli Papua, sedangkan 12 orang non-Papua. Kota Wandamen 20 kursi, orang asli Papua 11 kursi, dan orang pendatang 14 kursi. Raja Ampat dari 20 kursi, orang asli Papua hanya 9, sedangkan orang pendatang 11 kursi. Ini sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Kita lihat perkembangan politik di tanah Papua. Hak sipil, hak politik anak asli Papua ini dirampas. Hak mereka dirampas. Karena DPR berarti Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ada orang bakal calon yang maju tanpa rakyat pun dia maju karena dia punya uang. Dan apa yang mau perjuangkan nasib orang Papua? Sedangkan dikuasai oleh orang non Papua. Apa yang dia tahu masalah rakyat? Masalah fakta yang di lapangan. Mereka tidak tahu. Tetapi mereka masuk DPR. Itu berarti rakyat ini rakyat besok akan korban. Kita belum tahu pesta demokrasi 14 Februari 2024 itu apa akan dilahirkan ya? Apa yang dilahirkan? Wah, ini luar biasa. Negara tidak ada regulasi untuk perlindungan hak politik orang Papua. Ya, ini luar biasa. Jokowi kalau di bawah kepemimpinan Jokowi rasa bahwa orang Papua adalah bagian dari NKRI, maka hak-hak mereka itu perlu ada regulasi. Harus ada pembagian.
orang pendatang itu 10% kalau bisa. Nah selebih itu haknya orang Papua. Tetapi ini terbalik. Ini hak politik mereka merampas. Ya, karena itu saya harap saudara-saudara di lembaga MRP, sejauh mana MRP kok berjuang untuk seperti ini. Ini pesta 2019 yang kita kehilangan hak-hak kita di tanah ini. Dan selama 5 tahun apa yang kita urus? Baik DPR, MRP, lembaga. Ya, MRP itu kan lembaga bagian dari rakyat Papua. Mereka itu lembaga yang menyuarakan apapun dialami oleh masyarakat Papua. Tapi MRP pun ya sejauh ini saudara-saudara berjuang atau tidak. Nah kita akan tunggu pesta tahun ini. 14 Februari 2024. Apa yang terjadi? Jangan-jangan orang Papua tidak ada sama sekali kursi. Karena saya lihat baliho saja, itu mendominasi oleh orang-orang non-Papua. Orang Papua bisa dihitung jari. Karena dari baliho saya menentukan, berarti orang non-Papua menguasai. Kita ancaman 14 kota dan kabupaten di tanah Papua. Karena itu, saudara-saudara, mari kita perlu membela hak-hak kita di tanah Papua. Kita punya hak membicarakan hak politik, hak ekonomi, apapun di tanah Papua. Orang Papua bersatu untuk menyuarakan kepada negara. Negara harus bertanggung jawab. Negara harus bertanggung jawab. Ini hak-hak diambil.